Setiap kita harus bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kasih Tuhan itu yang membuat sinyal pengharapan buat hidup kita. Apa itu sinyal pengharapan? Saudara dan saya bisa menjadi Arthur dan bisa menjadi Scanner. Kita membutuhkan sinyal pengharapan, dan bukan cuma itu, kita juga harus bisa menjadi Arthur yang memberikan pengharapan. Saudaraku, lewat apa? Lewat banyak hal. Kata-kata kekuatan kita bisa menjadi sinyal pengharapan buat orang yang hatinya sedang kecil, sedang ciut. Informasi bisa menjadi sinyal pengharapan bagi orang yang sedang jalannya buntu dan tidak mempunyai informasi. Lalu ketika dia mendapatkan informasi, dia merasa, wow, ini yang aku perlukan. Itu menjadi sinyal pengharapan. Doa saudara bisa menjadi sinyal pengharapan buat orang yang membutuhkannya. Bahkan khotbah, renungan, sharing firman Tuhan bisa menjadi sinyal pengharapan buat seseorang yang dibukakan sesuatu oleh Tuhan. Lagu yang saudara dengar bisa menjadi sinyal pengharapan yang menguatkan saudara, memotivasi kembali saudara. Kita semua butuh sinyal pengharapan. Dan yang luar biasanya adalah saudaraku, kalau pengharapan itu datang dari seseorang yang sudah dari sana, sudah dari tempat di mana kita tuju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya punya pengalaman ketika anak saya yang pertama, Priscilla, itu masuk ke rumah sakit. Saya melahirkan, kemudian 5 hari kemudian anak saya masuk rumah sakit, dan kemudian dia diinfus, kemudian masuk infus makanan dari hidung. Saya tidak tega, bersama suami saya rasanya mau menangis. Saya pun belum bisa apa-apa karena saya baru selesai melahirkan, saudaraku. Saya merasa sedih sekali karena saya melihat anak umur 5 hari sudah diinfus, nggak bisa di kepala, di tangan, diinfus di kaki. Dan pada waktu itu infus untuk makanan masuk lewat mulut, sudah masuk sampai di lambungnya. Untuk anak 5 hari, saudara. Dan pada waktu itu kebetulan ada teman saya telepon. Lalu saya cerita saya lagi di rumah sakit. Ya kebetulan dia seorang hamba Tuhan, saudaraku. Lalu saya ceritakan, saya berkata, kawan, teman anak saya ini baru 5 hari tapi sudah mengalami ini. Dan dia berkata, apa kebetulan dia punya anak kembar. Dia berkata, Efrat, kamu jangan khawatir ya. Anak saya yang kembar pernah 10 hari sama-sama masuk rumah sakit. Masuk infus juga dari hidung, bahkan infus dari kepala. Dan anak saya itu sembuh. Dan anak saya luar biasa sekarang. Pada waktu dia bercerita demikian, saudaraku, itu memberikan sinyal pengharapan, memberikan saya semangat kembali, memberikan saya kekuatan kembali. Wow. Ada orang tua yang pernah punya anak bahkan kembar 2 masuk rumah sakit dan sembuh. Dan itu memberikan satu motivasi dan kekuatan. Ini pun akan terjadi demikian. Dia berkata, tenang saja, aku pernah mengalami itu. Itu seperti sinyal pengharapan buat saya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan sinyal pengharapan buat kita. Dia yang pernah dari surga, lalu dia turun ke dunia, lalu dia naik lagi ke surga, dan dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Tempat apa yang tidak pernah ditempati oleh Yesus dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya. Tempat apa yang tidak pernah ditempati oleh Yesus? Kalau saudara berkata, aku dicaci maki, aku diludahi, Yesus berkata, aku sudah pernah dari situ. Aku sakit, aku telanjang, aku tidak berdaya. Yesus berkata, aku sudah dari situ. Kalau saudara berkata, yang paling aku takutkan adalah kematian, Yesus pun berkata, aku sudah dari situ. Aku pergi kerajaan maut dan aku mengalahkan kematian. Dan aku bahkan sudah pergi ke tempat, menyediakan tempat buat kamu kelak kemana kamu akan pergi, yang akan kamu tuju suatu saat dalam hidupmu. Kalau engkau berkata, hari ini aku kelaparan Tuhan, Yesus berkata, aku sudah dari sana juga. Aku haus, Yesus berkata, aku sudah dari sana. Yesus berkata di Bukit Kalvari, aku haus. Dia lapar waktu dia berpuasa 40 hari.
Tapi dia mengalahkan semua itu. Yesus sudah dari sana. Di tempat manapun yang tersulit dalam hidupmu, dia sudah dari sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menjadi sinyal pengharapan buat saya dan saudara. Itu menjadi sinyal pengharapan buat saya dan saudara. Tidak ada tempat yang tidak pernah Tuhan dari sana. Dan persoalannya adalah dia sudah mengalahkan semua itu. Dan itu artinya saya dan saudara juga mampu melewati itu semua. Ada sebuah lagu tentang The Prayer yang dinyanyikan oleh Josh Groban dan Celine Dion. Lagu itu mungkin sering kita dengar. Dia berkata, "Lay us to the gates, guys, God with your grace, to a place that will be safe." Ketika kita menanti sesuatu, saudaraku, kita akan terhibur karena Tuhan mengguidance hidup kita. Tuhan menunjukkan satu tempat yang kita gak pernah ke situ, tetapi Tuhan sudah dari situ. Dan dia merahmati kita dengan anugerahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi ketakutan buat saya dan saudara hari ini? Kasih Tuhan menjadi sinyal pengharapan buat saya dan saudara. Anda dihianati oleh seseorang? Yesus juga sudah dari sana, dia dihianati, saudaraku. Engkau meneteskan air mata karena kehilangan orang yang kau cintai? Yesus juga sudah dari sana. Dan ini yang membuat sekali lagi ketika engkau merenungkan kehidupan Yesus, engkau akan takjub dan engkau akan bersukacita karena engkau melihat kemuliaan Tuhan. Hidup ini harus penuh dengan pengharapan. Karena dia bukan cuma telah berada di tempat yang paling sulit dalam hidup kita, tapi dia juga telah berada dan sudah menyediakan tempat yang paling membahagiakan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Korban Kristus di Bukit Golgota itu adalah sinyal untuk keselamatan bagi kita semua. Allah mengutus anaknya. Roh Kudus menjadi jaminan, dan Roh Kudus itu adalah sinyal pengharapan buat kita semua, bagaikan merpati yang membawai sehelai daun zaitun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memeteraikan pengharapan kita. Kita punya meterai Roh Kudus, dan itu jaminan buat kita semua. Saya berharap di sahabat ini kita semua tetap semangat. Tuhan baik buat kita semua, saudaraku. Mari tetap kita berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat supaya kita bisa disiplin, kita bisa mengikuti semua hal-hal yang baik sebagai bagian kita membantu pemerintah, baik dalam doa maupun attitude kita setiap hari, pola hidup kita setiap hari. Dan kita percaya musim ini pasti akan berlalu. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita semua. Kita tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.